Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga, ya. Tentu ini teman-teman sekalian, rumah di surga, ya. Bukan di mana-mana ini, ya. Surga itu perlu digarisbawahi. Orang yang paling rendah derajatnya di surga itu memiliki seperti 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Ya. Siapa raja terkaya dunia? Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kan diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya, ya. Dia akan memiliki 10 kali lipat. Begitu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Pada saat seseorang ahli neraka terakhir keluar, ahli surga yang terakhir keluar dari neraka, kemudian dia minta dimasukkan dalam surga kepada Allah SWT, Allah masukkan. Kemudian diberikanlah, ditawarkan kepada dia, apa kau mau memiliki seperti yang dimiliki oleh raja-raja dunia? Maka dia mengatakan, tentu ya Allah. Kata Allah SWT, engkau akan memiliki seperti itu dan dilipat gandakan. Dia mengatakan, aku ridho hai Tuhanku, engkau akan mendapatkan 2 kali lipatnya lagi. Terus begitu sampai 10 kali lipat. Dan dalam beberapa riwayat yang dihasankan oleh para ulama, ahli surga yang paling rendah derajatnya akan memiliki 10.000 orang pelayan. Ya. Coba bayangkan punya 10.000 orang pembantu. Ya. Kalau rumah kita punya 10 pembantu saja sudah penuh. Ya. Ini 10.000 orang. Dan di setiap pembantu, tangan pembantu itu ada nampan yang dibawa. Kemudian ahli surga itu akan makan dari nampan-nampan tersebut dari awal sampai akhir sama kenikmatannya. Karena di surga tidak ada rasa kenyang. Kita kan biasa berubah nikmatnya makan kalau sudah kenyang, kan gitu. Nah, kenyang nggak ada, lapar nggak ada. Jadi orang di surga itu hanya untuk menikmati saja. Nggak ada lapar, nggak ada kenyang. 10.000 nampan semuanya dimakan sama dia. Rasa dari nampan pertama sampai yang terakhir sama. Ya. Begitu itu orang yang paling rendah di surga. Dalam beberapa riwayat yang lain akan ada ahli surga yang paling rendah di surga. Dia masuk ke surga, dia lihat ada satu orang tampan sekali, bercahaya, sampai kagum. Dan dia mengatakan, apa kau ini malaikat-malaikat Allah? Kata orang tersebut, bukan, saya salah satu pelayanmu. Gitu. Pelayannya bercahaya, tampan sekali. Gitu. Begitu luar biasanya. Ya, kuasa Allah SWT. Baik, jadi teman-teman sekalian, kita akan mendapatkan istana di surga dengan menjaga 12 rakaat ini. Jadi mudah-mudahan keluar dari sini sudah nggak ada lagi ketinggalkan, ya kan gitu. Ya. Sampai ada pendapat ulama mengatakan kalau orang sudah rutin mengerjakan sebuah ibadah sunnah, maka dia boleh mengerjakannya walaupun sudah keluar dari waktunya kalau punya uzur. Kayak misal, tadi duhur nih, Bapak Ibu pas mau ikut sholat, sebenarnya kan ada qobliyah duhur nih, kan dalam 12 rakaat itu kan 4 rakaat sebelum duhur ya. Sekarang baru mau sholat sunnah sudah iqamah. Kan kita nggak boleh sholat ya. Kalau sudah iqamah Bapak Ibu wajib berhenti. Karena kata Nabi SAW tidak ada sholat sunnah dengan iqamah, sholat wajib ya. Jadi nggak boleh lagi. Nah sekarang kalau Bapak Ibu pas takbir ternyata sudah iqamah. Kita belum sholat qobliyah. Apakah qobliyah itu hilang? Jawabannya enggak. Dikerjakan setelah sholat duhur, sebelum sholat ba'diyah. Tapi ini dilakukan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya. Ya. Bukan orang yang sengaja tinggalin. Misal, tadi ada orang belum sholat qobliyah duhur. Sekarang hadir di pengajian kita nih. Oh ternyata 4 rakaat sebelum duhur itu masuk dalam 12 rakaat nih. Saya mau kerjaan sekarang. Udah nggak bisa, udah lewat. Ya. Tapi kalau orang rutinitasnya itu beda. Baik, kita akan rincikan 12 rakaat ini. 2 rakaat sebelum subuh dikenal dengan sunnatul fajr. Hadis yang masyhur, raka'ata al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah al-fajr sebelum sholat wajib fajr atau sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini luar biasa ini ya. Gini, coba renungi. Kalau ada orang punya berlian seperti bola pimpong, kaya nggak? Kalau seperti bola basket? Hah? Kalau seperti mobil? Kalau seperti hotel ini? Kaya banget. Memang tidak ada ya. Bagaimana kalau ada orang, mayoritas wilayah Jakarta Selatan punya dia?
Hampir semua Jakarta Selatan punya siapa? Oh ibu ini, oh bapak ini. Tanahnya 90% punya dia. Kaya nggak? Kalau dia punya sama Jakarta Timur, dia punya sama Jakarta Barat, Jakarta Pusat, anggap seluruh Jakarta punya dia. Kaya banget ya. Mungkin tidak ada di dunia orang seperti itu. Baik, kalau orang punya Jawa Barat, semua punya dia. Semua orang nyewa tempat sama dia. Bagaimana kalau orang punya seluruh wilayah Jawa? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, semua punya dia. Bagaimana kalau orang punya seluruh Indonesia lah, langsung aja. Sumatera, Sulawesi, semua punya dia. Ya. Kalimantan, begitu luar biasa. Ya. Begitu, bagaimana kalau orang punya Asia? Bagaimana orang kalau punya dua benua, Asia dan Afrika? Bagaimana kalau seluruh benua ini punya dia? Itu sudah luar biasa. Itu cara memahami begitu. 2 rakaat yang Bapak Ibu kerjakan sebelum subuh itu, 2 menit ini, 3 menit, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya nanti hari kiamat, kalau Bapak Ibu dikasih nanti hasilnya, ini loh, 2 rakaat sholat sunnah fajarmu ini pahalanya. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nanti kita akan lihat, oh ini bahkan lebih baik daripada itu. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in berkata, aku telah dipertemukan oleh Allah SWT dengan orang-orang, maksudnya satu kaum, itu para sahabat Nabi, yang mereka sama sekali tidak pernah peduli kalau mereka kehilangan apapun dari dunia ini. Mau harta, mau orang yang dicintai, meninggal, tidak penting bagi dia. Tapi mereka sangat sedih kalau ketinggalan 2 rakaat sholat sunnatul fajr. Karena mahalnya bagi mereka. Nah, poin ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Sholat-sholat sunnah yang melekat dengan sholat wajib yang dikenal dengan rawatib, yang sedang kita sebutkan tadi 12 rakaat, nanti kita rincikan lagi insya Allah ya. Kalau yang melekat atau mendampingi duhur, asar, maghrib dan isya, itu bisa hilang pada saat kita musafir. Iya kan? Karena kan kita jamak qasar kan? Kalau kita jamak duhur sama asar, qobliyah sama ba'diyah udah nggak ada. Kita jamak maghrib sama isya, sama juga. Ba'diyah maghrib tadi yang masuk 2 rakaat dan ba'diyah isya juga sudah nggak ada kan? Tapi khusus sunnatul fajr itu tetap dikerjakan. Walaupun musafir. Karena dia tidak ada jamaknya, subuh tidak dijamak dia. Ya. Itulah yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda minhu ta'ahudan ala raka'atil fajr. Tidak pernah ada satupun sholat sunnah yang Nabi SAW lebih jaga dibandingkan sholat sunnatul fajr. Bahkan beliau SAW tidak pernah meninggalkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk di antara petunjuk Nabi SAW adalah ketika safar adalah mengqasar sholat fardu. Ya, dan beliau tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Yang biasa beliau tetap lakukan adalah mengerjakan sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Ini yang rutin beliau kerjakan, gitu kan. Beliau tidak pernah meninggalkan kedua sholat sunnah ini ketika mukim ataupun musafir. Ya, jadi ini yang pertama, 2 rakaat sunnatul fajr. Ya. Bagaimana Ustaz kalau kayak tadi hukumnya? Pas saya bangun, udah iqamah subuh. Saya buru-buru kerjain sholat subuh. Saya kehilangan sholat fajar. Boleh dikerjakan setelah salam. Ya. Kalau memang orang ada uzur ya. Dia ketiduran, dia lagi di kamar mandi, pas keluar ternyata sudah iqamah. Maka boleh dikerjakan. Ya. Setelah salam. Kalau orang ikut berjamaah ya. Tapi kalau ibu di rumah, walaupun sudah iqamah di masjid, ibu masih bisa sholat qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat wajib. Yang kedua adalah sholat 4 rakaat sebelum duhur. Ini satu-satunya sholat dari 12 rakaat itu yang 4 rakaat sebelum duhur. Ya. Dan 4 rakaat sebelum duhur ini, itu disebutkan dalam hadis tadi, masuk dalam 12 rakaat sehari semalam, dan ada 2 rakaat sesudah duhur. Ini satu-satunya sholat yang diikuti dengan qobliyah dan ba'diyah, khusus untuk dapat istana di surga ya. Poin ini dulu guys, khusus untuk dapat menjalankan hadis yang sedang kita bahas, 12 rakaat sehari semalam, satu-satunya sholat wajib yang diikuti dengan qobliyah dan ba'diyahnya duhur. Qobliyah duhur 4 rakaat, dan ba'diyah duhurnya 2 rakaat, untuk hitungan 12 rakaat. Kan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur berarti sudah 6, 2 rakaat sudah duhur berarti 8, 2 rakaat sudah maghrib berarti 10, 2 rakaat sudah isya berarti 12, gitu kan. Nah sholat
duhur ini, qobliyah duhur 4 rakaat, kita kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Ada pendapat sebagian ulama membolehkan kalau sholat sunnah seperti mengerjakan sholat malamnya, mencontohi seperti sholat malam Nabi. Sholat malam Nabi bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa juga 4 rakaat sekaligus baru salam. Ya, itu bisa ditarik ke sholat-sholat sunnah. Ya, baik. Hanya saja sholat duhur ini, Bapak Ibu sekalian, sunnahnya ya, lebih afdal kalau Bapak Ibu tambahkan 2 rakaat lagi sesudahnya. Maksudnya, kan tadi 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah ya. Nah yang sesudahnya tambah lagi 2. Itu lebih afdal. Karena dikuatkan dengan hadis yang lain. Yang kata Nabi SAW, Man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan dia dari api neraka. Jadi duhur ini ditambah 2 rakaat lagi, ya. 2 rakaat lagi. Kemudian selanjutnya adalah sholat sunnah ba'diyah maghrib, ya, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Ini masuk dalamnya, ya. Kemudian juga 2 rakaat setelah isya. Baik, ada pertanyaan di sini. Apakah berarti sunnah-sunnah lain tidak ada? Seperti misalnya, ya, ada qobliyah asar. Kalau ba'diyah asar nggak ada, ya. Khusus subuh dan asar tidak ada ba'diyahnya. Karena ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW bersabda, di waktu itu iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan para pengikutnya sedang sujud, maka jangan kalian sujud. Makanya nggak ada ba'diyah subuh, nggak ada ba'diyah asar, kita dilarang itu ya. Baik, tapi qobliyah asar ada. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, rahimallahu amrina hafidha 4 rakaatin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar, ya. Jadi bisa kita sempurnakan sholat 12 rakaat ini dengan menambah sunnah-sunnah yang lain. Sekaligus kita jelaskan, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Ya, karena tadi asar tidak masuk sama sekali di 12 rakaat itu ya. Kemudian juga ada qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Ya. Tapi walaupun dia tidak masuk di hadis 12 rakaat tadi. Cuman ada. Karena kata Nabi SAW, ma baina kullu adhanaini sholat. Di setiap antara azan dan iqamah ada sholat. Ya. Maksudnya sholat qobliyah. Jadi ada qobliyah maghrib dan ada qobliyah isya. Sekarang kita tambahkan juga informasinya. Kalau ada pilihan, saya sholat sunnah di rumah atau sholat sunnah di masjid, mana yang lebih afdal? Di rumah. Ya. Kalau ibu-ibu tentu sunnah dan wajib lebih afdal di rumah. Tapi kalau kita bicara bapak-bapak, maka afdalnya sholat sunnah di rumah. Ya. Kalau dia khawatir sholat wajibnya ketinggalan, terutama takbiratul ihram pertama imam. Karena begitu imam Allahu Akbar, makmum seharusnya juga Allahu Akbar. Karena sudah mulai dicatat pahala oleh malaikat. Mulai doa iftitah, ya kan gitu. Mulai membaca Al-Fatihah, mulai baca surah dan seterusnya. Jadi jangan sampai luput itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram imam, ya, 40 hari berturut-turut ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, maka dia akan selamat dari sifat kemunafikan. Selamat dari api neraka dan sifat kemunafikan. Ada kisah seseorang anak muda melamar seorang anak syekh di Jeddah, kejadian nyata. Dia dengar syekh ini terkenal, punya ilmu segala macam, punya kedudukan dan juga punya anak perempuan yang soleha. Anak laki-laki ini sebenarnya masih jauh dari agama, tapi dia ingin melamar gitu. Dia datang ke masjid lalu dia bilang sama syekh, saya ingin melamar anak anda. Syekhnya lihat orang ini memang sepertinya masih agak jauh dari agama. Lalu kata syekhnya, saya akan terima lamaran kamu, tapi dengan syarat. Ya, kamu harus selalu 5 waktu sholat di masjid saya ini, di belakang saya, ikut berjamaah 40 hari. Anak muda ini belum tahu hadisnya. Belum tahu tentang hadis tadi, orang kalau jaga 40 hari, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam, itu akan selamat dari neraka dan sifat kemunafikan ya. Dia bilang karena saya kejar ingin melamar anaknya syekh, maka saya sholat. Dia bilang hari-hari pertama saya riak. Dia bilang, karena saya hanya ingin mengejar target itu. Dan ingin dipuji oleh syekh. Oh ya ternyata setiap balik atau setiap mau takbir syekhnya balik ada anak muda itu di belakang. Ya kan? Karena syekh kasih syarat di belakang saya. Saya langsung lihat gitu selama 40 hari. Tapi dia bilang setelah berlalu 4 hari, 5 hari, berbeda gitu. Ada perasaan dalam hati saya yang berbeda. Seminggu mulai 10 hari, saya akhirnya mulai tidak peduli lagi. Apakah lamaran saya diterima atau tidak oleh syekh. Setelah 40 hari dia bilang,
saya betul-betul merasa tidak ingin lagi meninggalkan masjid. Jadi kuasa Allah SWT. Allah hilangkan sifat kemunafikan itu dengan perbuatan sepertinya. Jadi setiap laki-laki usahakan mengerjakan ini walaupun sekali seumur hidup. Ya. Ada 40 hari tidak ketinggalan sama sekali. Ya, ingatkan, selalu ingatkan diri. Kasih timer di situ, kasih peringatan ya kalau kita akan sholat. Jadi begitu mau azan sudah langsung ke masjid. Takbir, Imam Allah Akbar, kita Allah Akbar di belakangnya 40 hari. Maka itu insya Allah akan selamat dari neraka dan juga sifat munafik. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah hadis tentang masalah sholat sunnah yang afdal dikerjakan di rumah. Ini kalau keburu ya. Sabda Nabi SAW, fa inna afdal salati salatal mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ketahuilah sholat seseorang itu paling afdal dikerjakan di rumahnya kecuali yang wajib saja. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga sholat sunnah di rumah. Dalam sabda beliau, idza kharajta, ini Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah ya, kalau engkau keluar dari rumahmu min manzilika, fasalli raka'ataini yamna'uka min makhraji su. Sebelum keluar, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Apakah duha, apakah sholat wudu, gitu kan? Karena itu akan menghalangi kamu dari apapun yang buruk di luar rumahmu. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza dakhalta ila manzilika fasalli raka'ataini yamna'uka min madkhali su. Dan kalau kau masuk ke rumahmu, maka lakukanlah juga sholat 2 rakaat yang akan menghalangi kamu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumahmu. Jadi kita juga mengerjakan sholat-sholat sunnah di rumah ini, kita akan menjauhkan rumah-rumah kita dari kekosongan ibadah ya. Termasuk juga bisa mengajak anak-anak ya. Kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu bapak-bapak pun setelah sholat berjamaah di masjid masih bisa pulang mengimami istrinya ya, untuk berjamaah supaya nggak sholat sendiri. Itu diambil dari riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah pada saat selesai sholat, Nabi SAW selesai sholat, ada orang yang datang baru mau sholat sendiri, dia ketinggalan sholat jamaah. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Maksudnya berdiri sholat lagi sama dia. Maka Abu Bakar berdiri lalu menemani orang itu sholat. Jadi walaupun kita sudah sholat wajib, bisa kita temani saudara kita supaya dapat pahala sholat jamaah, tapi kita sudah terhitung sunnah di saat itu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga dalam hadis sahih, beliau seringkali sholat bersama Nabi SAW, sholat wajib di masjid, kemudian beliau pulang lagi ke kaumnya, ngimami lagi kaumnya. Ya. Karena di kaumnya belum ada yang bisa jadi imam, beliau imami lagi di situ. Tapi kan di sini Mu'adz bin Jabal mengulangi sholat wajibnya, karena akan menemani orang lain sholat. Ya, Allahu a'lam.